Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, beberapa waktu terakhir publik dihebohkan dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang mengatakan Presiden Prabowo memberi tugas secara khusus Wakil Presiden Gibran untuk mengatasi masalah di Papua. Kendati demikian, pernyataan Yusril langsung dibantah oleh dua Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dan berikut kita simak sama-sama pembahasannya dalam Apa Kata Istana bersama jurnalis NTV Elisa Sinaga. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Kalau saya bisa berkantor di mana saja, bisa di Jakarta, di Kebun Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua. Di tengah isu pemakzulan sang Wapres, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengutus Wapresnya Gibran Raka Buming Raka mengurus percepatan pembangunan di Papua. Wakil Presiden Gibran pun mengaku siap ditugaskan kemana saja sebagai pembantu Presiden, bahkan jika harus berkantor di Papua. Sebenarnya apa maksud Presiden Prabowo di balik keputusan ini? Selengkapnya dalam Apa Kata Istana bersama saya, Elisa Sinaga. Presiden Prabowo memberi penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk menangani masalah Papua, khususnya soal percepatan pembangunan. Hal ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Yusril bahkan mengatakan tak menutup kemungkinan untuk Wakil Presiden berkantor dari Papua guna menangani masalah Papua. Berikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden. Dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi. Dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Pernyataan Yusril pun sempat membuat heboh dan turut dikomentari oleh Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Merespons pernyataan Yusril, keduanya sepakat bahwa peran Wapres sebagai Ketua Percepatan Pembangunan Papua sudah tertuang dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Wapres tak akan berkantor secara permanen di Papua. Undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Oke, artinya berarti lebih ke supervisi, makanya kita bicara undang-undang ya. Oke, berarti maksudnya makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Jadi kemungkinan nanti Wapres juga nggak akan stay di sana gitu Pak? Setahu saya tidak. Konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan. Memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden. Adapun Yusril akhirnya mengklarifikasi bahwa maksud pernyataannya bukanlah Wapres Gibran yang akan berkantor di Papua, melainkan hanya Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua saja.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai ketidakselarasan para menteri soal penugasan wakil presiden ini menjadi catatan penting bagi Kabinet Merah Putih untuk saling berkomunikasi dengan baik terhadap satu sama lain agar tak menimbulkan kontroversi di publik. Komunikasi antar pihak para pembantu-pembantu presiden di istana sebaiknya memang harus dilakukan dengan baik sehingga tidak muncul tafsir-tafsir yang berbeda-beda bahwa seakan-akan antar menteri itu tidak saling berkoordinasi dan tidak saling kompak. Karena kan waktunya bersamaan. Satu sisi Pak Yusril mengatakan akan berkantor di Papua, tapi besoknya Pak Mendagri bilang tidak berkantor di Papua. Tapi itu hanya semacam koordinasi. Makanya bagi saya selalu mengatakan jangan sampai bahwa menteri, pembantu, wakil menteri yang ada di istana itu justru menjadi beban kepada presiden. Sementara itu, tugas wakil presiden untuk memimpin badan khusus yang memiliki lembaga kesekretariatan di Papua memang sudah diatur dalam pasal 68A ayat 2 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa lembaga kesekretariatan yang dibentuk yang akan berkantor di Papua. Adapun tak hanya Wapres Gibran yang ditugaskan khusus untuk percepatan pembangunan di Papua. Di era Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin ditugaskan untuk menjadi Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020. Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin juga menjadi Ketua BP3 OKP. Sedangkan di era Presiden SBY, Wapres Budiono ditunjuk menjadi Ketua Tim Pengarah UP4B lewat Peraturan Presiden Nomor 66/2011. Mengingat ada dua Wapres sebelum Wapres Gibran yang ditugaskan secara khusus untuk menangani masalah Papua, kira-kira apakah di pemerintahan saat ini penugasan tersebut hanyalah sebuah tradisi? Dugaan kami adalah ini kan sebuah mekanisme yang sudah menjadi mungkin disebut sebagai tradisi ya, bahwa wakil presiden diberikan penugasan khusus untuk menyelesaikan persoalan Papua. Apa yang akan dilakukan oleh wakil presiden selama 5 tahun ke depan untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sekarang sudah semakin kompleks ya. Kita melihat ada persoalan misalnya food estate ya di Merauke yang masyarakat merasa menjadi tanahnya diambil tidak melalui free informed prior consent dan ada kekecewaan ya dari masyarakat yang menjadi korban project food estate. Kemudian ada persoalan konflik ya di Papua di Pegunungan Tengah ya. Di Pegunungan Tengah di beberapa tempat konflik kekerasan antara TPNPB OPM dengan TNI Polri yang banyak menimbulkan korban di kedua belah pihak dan juga pengungsian ya. Dan ini saya kira yang harus diselesaikan oleh wakil presiden dalam 5 tahun ke depan. Di sisi lain, adanya penugasan Wapres Gibran ke Papua ini dinilai positif, lantaran bisa berpotensi menjadi ajang pembuktian kapabilitasnya di mata publik. Karena selama ini ketika Wapres pada periode presiden-presiden sebelumnya ditunjuk untuk menjadi pihak yang memimpin proses percepatan pembangunan di Papua, itu kan tidak pernah tuntas. Ya Ma'ruf Amin dikritik, Budiono dikritik, dianggap manuvernya biasa-biasa saja. Harapan terbesarnya Wapres Gibran adalah memberikan sentuhan-sentuhan yang baru, bahwa memang Gibran itu berbeda dengan Wapres sebelumnya. Sebagai anak muda, penuh inovasi, dalam debat kandidat beberapa waktu yang lalu tampil memukau dan meyakinkan. Nah ini ajang pembuktiannya, bisa tidak persoalan Papua itu kalaupun toh tidak bisa diselesaikan semuanya, minimal secara perlahan, step by step, bisa diantisipasi secara perlahan. Gibran Raka Buming Raka di Papua tak bisa dipungkiri lebih banyak disorot jika dibandingkan dengan para wapres pendahulunya. Permasalahan Papua tak hanya sekedar percepatan pembangunan, tetapi juga menyangkut isu sosial, pendidikan, kesehatan, hingga penyelesaian konflik bersenjata yang memang masih menjadi PR yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya.
Jika Wapres Gibran mampu menangani hal ini, maka akan menjadi nilai tambah yang cukup signifikan dalam rapor pemerintahan Prabowo Gibran. Masih ada waktu 5 tahun. Mampukah Wapres Gibran? Dari Jakarta, Eliza Sinaga, Muhammad Reza, jurnalis NTV, melaporkan.